kita punya pilihan dua, mau menikmati senang-senang atau mau kerja keras belajar gitu kan. Ya. Nah, kalau kita mengikuti senang-senang ya udah, berarti senang-senangnya sekarang. Tapi kalau kita bekerja, belajar sekarang, berdisiplin belajar, menggunakan waktu sebisa mungkin, menggali ilmu sebanyak mungkin pada waktu itu ya bukan hanya perspektif Bang Kica aja, pasti juga yang melaksanakan juga capek sebetulnya barangkali ya. Tapi sekarang waktunya mereka menikmati. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Hari berganti, musim berlalu, anak panah waktu melesat begitu cepat. Dan tidak berasa 15 hari ke depan kita sudah sampai di tahun 2023. Oke. Begitu cepat, tidak berasa. Termasuk kita berdua ini, Ya. Bung Jela. Tidak berasa kita sudah kepala 6 nih. Oke. Ya kan? Ya. Sesuatu yang waktu kita muda dulu rasanya jauh banget untuk sampai ke sana. Tapi setelah kita renungkan ternyata amat sangat cepat, ya kan? Nah, Bang Ica jadi percaya bahwa apa yang orang katakan yang paling berharga itu adalah waktu. Ya. Dan hari ini kita coba berkicau, berceloteh tentang waktu. Agar apa? Mudah-mudahan saja teman-teman kita atau anak-anak, cucu-cucu kita itu bisa mendapatkan pemahaman bagaimana seorang yang sudah katakanlah berumur, ya kan, meskipun secara fisik alhamdulillah kita masih sehat, tetapi umur itu berlalu kan tidak bisa kita tahan ya. Jadi perspektif orang berumur tentang waktu. Nah, barangkali Bang Ica ingin tanya nih sama Bung Jela, sepanjang usia kita ini ya. Atau Bung Jela khusus mengenai waktu, apa yang menjadi ya dalam tanda petik mungkin penyesalan atau mungkin juga sesuatu yang belum maksimum dilakukan, tapi khusus mengenai waktu. Silakan Jela. Oke, jadi Sobat Kicau Jelata dan Bang Kica ya, kita akan bicara sedikit sekali versi mengenai waktu. Ya. Sebetulnya sebelum ke arah situ, saya ingin mencoba untuk melihat perspektif dari agama ya. Di dalam agama kita Islam itu banyak sekali masalah waktu disebutkan. Ya. Yang paling utama mungkin teman-teman semua tahu, bagi yang muslim nih, ada ayat mengenai waktu yang biasanya disebut dengan surat Al-Asr atau tepatnya wal asr. Innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi itu bicara mengenai waktu, hakikinya waktu ya, demi masa. Demi masa artinya kurang lebih seperti itu. Maka berugilah orang-orang yang tidak melaksanakan kebajikan. Ya. Dan ini demi masa sungguh manusia ya berada dalam keadaan merugi, ya. Kecuali mereka-mereka yang beramal soleh, ya. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Itu lebih tepat. Jadi bahwa waktu itu adalah sesuatu yang terus bergulir dan yang paling berharga, ini yang tadi bilang Bang Kica kan, bahwa kita harus menggunakan waktu seefisien mungkin istilahnya sekarang, sehingga kita bisa mencapai sesuatu yang dengan efektif. Ya. Nah, kami ini sebagai yang udah tadi sebutkan bahwa sudah kepala 6, syukur alhamdulillah Allah memberikan panjang umur ya kepada kita dan memberikan suatu badan yang sehat, segala nikmat yang tidak kurang apapun ya. Nah, kita coba melihat ke belakang mengenai waktu, mulai waktu kecil sampai waktu muda, kemudian waktu tua ini. Tentu banyak hal yang bisa kita evaluasi ataupun kita bagikan, kita sharing ke orang muda-muda gitu kan. Kita ini orang yang sudah mencapai lansia lah istilahnya, mungkin lanjut usia ya. Tentu menangnya, hebatnya itu hanya pernah mengalami, pernah melalui sesuatu dibandingkan dengan yang muda-muda gitu kan. Mungkin kami hanya menang pengalaman, tapi kalau pengetahuan, kalaupun mengenai hal-hal yang lain, pasti yang mudah-mudahan tentu lebih hebat daripada yang tua ini. Nah, coba menurut Bang Kica, gimana kita mau coba memberikan suatu nasihat, ya boleh juga nasihat ataupun sedikit himbauan lah kepada yang muda-muda ini untuk menggunakan waktu seefisien mungkin supaya bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada manusia lainnya ataupun lingkungan lainnya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Iya. Gimana? Jadi Bang Kica ingin mencoba mengurai dalam konteks bahwa
kehati-hatian kita, kecakapan kita, atau katakanlah memaksimumkan waktu yang ada tersedia atau masih kita miliki, itu berkorelasi positif dengan nasib yang akan mendatangi kita. Ya. Jadi gini, bicara soal waktu. Bang Kica ingin menyatakan kalau Bang Kica flashback ke belakang, kalau ada sesuatu yang Bang Kica sesali, artinya ini bukan berarti tidak bersyukur terhadap kehidupan saat ini, tetapi ini lebih kepada refleksi, perenungan, ya karena yang tadi itu satu-satunya advantage, kelebihan yang kita punya kan pengalaman gitu ya. Nah ini bertitik tolak dari pengalaman. Kalau ada yang Bang Kica sesali adalah sesuatu yang Bang Kica tidak manfaatkan pada saat muda dulu dengan maksimum, yaitu belajar. Ya. Belajar dalam arti kata sungguh-sungguh belajar, bukan sekadar belajar menggugurkan kewajiban asal lulus ujian. Kita ambil contoh bagaimana korelasi waktu dengan nasib baik. Gitu ya. Bangsa Jepang itu di tahun 45 itu porak-poranda, dihantam bom atom, mereka kalah perang, perekonomian mereka hancur lebur. Intinya sangat-sangat berantakan sebagai sebuah bangsa. Lalu apa yang mereka lakukan? Kaisar menentukan semua yang tersisa. Lalu Kaisar bertanya, berapa orang guru yang kita punya? Mari kita bergerak dari pendidikan. Guru-guru yang ada kita minta untuk mengajarkan anak-anak kita. Dan tidak sampai 25 tahun luluh lantaknya Jepang itu berubah menjadi negara maju. Secara masif mereka menjemput takdir baiknya. Dengan apa? Dengan belajar, dengan memanfaatkan waktu. Dan tidak hanya secara masif takdir baik itu datang dalam perekonomian saja, tetapi dalam bentuk fisik pun, yang tadinya orang Jepang rata-rata 158 cm itu menjadi manusia-manusia yang lebih tinggi ya. Jadi 170-an gitu. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan itu membuat wawasan lebih luas. Wawasan lebih luas bisa menemukan penemuan-penemuan baru, ya kan? Bisa menyempurnakan apa yang mereka telah punya, lalu itu memberikan kehidupan yang lebih baik, lalu memberikan asupan makanan yang lebih baik, maka secara fisik pun mereka lebih tumbuh, lebih bagus. Itu contoh yang masif bagaimana memanfaatkan waktu, mengedukasi masyarakat, dan korelasinya dengan takdir baik yang secara bersama mereka jemput. Tapi Bang Kica punya contoh yang spesifik. Tapi untuk menjaga kode etik, Bang Kica tidak akan sebut siapa nama teman ini. Ini teman yang dekat saja deh, teman kuliah gitu ya. Teman kuliah. Waktu kuliah, Bang Kica sendiri punya prinsip bahwa goal Bang Kica adalah lulus ujian. Jadi bukan dik science, bukan menggali ilmu, tapi lulus. Jadi sekedar menunaikan kewajiban agar lulus. Gitu. Tapi ada teman Bang Kica yang kerjaannya itu bukan hanya sekedar bernilai, setiap hari dia membaca jurnal, ke perpustakaan, membaca buku yang sebenarnya kadang-kadang nggak relevan dengan subjek yang kita pelajari. Tapi intinya tiada hari tanpa belajar, dan itu dilakukannya dengan itu. Saat itu Bang Kica melihat teman ini, alangkah capeknya hidupmu, gitu kan? Tidak ada warna-warni segala macam. Tapi itu kan penilaian subjektif Bang Kica. Bang Kica sendiri nggak tahu apakah jangan-jangan dia lebih menikmati dengan cara itu. Gitu. Setelah sekian tahun berlalu gitu ya, Bang Kica menyaksikan bahwa capeknya teman tersebut, dan itu pun dalam pandangan Bang Kica semasa kuliah dulu itu, menghasilkan sesuatu yang saat ini luar biasa ya. Artinya dia secara, kalau kita bilang bahwa hidup itu perlu materi, kelimpahan materi, dia dapatkan itu gitu. Tapi bagi Bang Kica bukan itu satu-satunya, ada yang lebih lagi. Dia dikenal sebagai orang yang ahli di bidangnya, tulisannya dimuat di jurnal-jurnal internasional, dan kita lihat setiap saat dia seminar di kota ini, di negeri ini, dan itu segala macam. Jadi pesan Bang Kica di sini adalah bahwa gunakanlah waktu bagi yang muda-muda itu untuk belajar, untuk menggali ilmu sedalam mungkin, dan ujungnya adalah itu berkorelasi positif dengan takdir baik. Contohnya Bang Kica sudah sebutkan, bangsa Jepang dan teman Bang Kica yang seorang profesor luar biasa saat itu. Oke. Ya, jadi nasihat yang kemarin ini nasihat untuk yang muda-muda yang masih punya banyak waktu. Mari manfaatkan waktu seefisien dan seefektif mungkin. Tapi yang penting dalam rangka memanfaatkannya adalah sebetulnya disiplin diri ya.
Ya tadi mungkin kita punya pilihan dua, mau menikmati senang-senang atau mau kerja keras belajar gitu kan. Iya, iya. Nah kalau kita mengikuti senang-senang ya udah, berarti senang-senangnya sekarang. Tapi kalau kita bekerja, belajar sekarang, berdisiplin belajar, menggunakan waktu sebisa mungkin, menggali ilmu sebanyak mungkin pada waktu itu ya bukan hanya pasti pengembang kita aja, pasti juga yang melaksanakan juga capek sebetulnya barangkali ya. Tapi sekarang waktunya mereka menikmati Ya. hasil kerja keras mereka, hasil disiplin mereka. Nah, disitulah mungkin yang disebut tadi bang kita menjemput takdir itu bukan menunggu hanya berdoa, tapi bekerja keras ataupun disiplin sehingga takdirnya pun datang gitu kan. Nah, dari situ teman-teman semua ya, mungkin lah sudah mulai waktunya untuk berpikir bagaimana meningkatkan pengetahuan, ilmu pengetahuan, menggali sedalam-dalamnya. Nanti akan datang sendiri masa manfaatnya, masa kesenangannya. Ya. Seperti juga hadis Nabi bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, padahal dulu itu dari Arab ke Cina itu jauh kan. Ya. Kemudian yang paling penting lagi, tuntutlah ilmu dari buayan atau ayunan sampai ke liang kubur kan. Ya. Nggak ada berhenti itu, sehingga Utubul iman minal mahdi ilal lahdi ya. ya sehingga semuanya akan memberikan manfaat kenyamanan pada akhirnya nanti. Ya. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, berdoa, dan disiplin. Ya. Dan mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan kepada kita Ya. di kemudian hari kelak gitu. Ya, jadi kembali ke kata bersyukur ya. Konon katanya manusia ini dibekali otak 100%. Ya. Tapi berdasarkan penelitian itu yang dipakai nggak sampai 10%. Ya. Begitu ya sepanjangnya. Artinya ada kapasitas terpasang yang tidak dimanfaatkan 90%. Ini rata-rata gitu ya. Nah, ini dikaitkan dengan syukur. Ada anugerah yang diberikan Tuhan 100%. Cuman kita pergunakan 10%, artinya kita kufur nikmat 90%. Ya. Jadi tidak belajar, tidak memanfaatkan waktu dengan baik, itu bagian dari kufur nikmat. Ya, Betul ya? betul. Jadi marilah kita gunakan maksimal kapasitas yang sudah diberikan oleh Allah, oleh pencipta kepada kita untuk kemaslahatan hidup kita dan juga lingkungan kita. Iya. Oke. Ya, Oke. Sobat Bicara Jakarta yang berbahagia, demikian sharing pendek dari Pak Tua ini tentang betapa pentingnya waktu, betapa pentingnya bahwa takdir baik itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi dia harus diikhtiarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sehat dan bahagia.